Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini akan belajar tentang fuel oil system, ya, sistem bahan bakar di kapal, ya. Kita masuk dulu ke sini. Ya, ini ada namanya piping diagram, ya, sistem pemipaan untuk bahan bakar di kapal, ya. Jadi kalau di kapal kita memiliki 3 jenis bahan bakar, ya. Yang pertama adalah HSD, high speed diesel, ya. Yang kedua marine diesel oil (MDO), ya. Yang ketiga heavy fuel oil. Jadi kalau tadi yang pertama apa? HSD, ya, high speed diesel. High speed diesel itu bahan bakar yang kelasnya paling bagus kalau untuk diesel engine, ya. Untuk mesin-mesin diesel kelasnya paling bagus HSD, high speed diesel, paling bagus, paling mahal, ya. Terus kemudian yang marine diesel oil ini grade-nya di bawahnya HSD, ya. Di bawahnya HSD, harganya lebih murah, kualitasnya juga agak sedikit kurang bagus, ya, tetapi ada keuntungan harganya yang murah. Lebih murah lagi yang heavy fuel oil, ya. Heavy fuel oil ini perbedaannya masing-masing adalah di specific gravity atau berat jenisnya, ya. Untuk HFO bahan bakarnya residu seperti aspal itu, kalau dia dalam kondisi dingin dia beku. Makanya untuk bahan bakar HFO dia membutuhkan panas dari steam mungkin atau heater, ya, agar dia bisa ditransfer atau bisa digunakan. Oke, baik. Sekarang saya akan menunjukkan proses bunker, ya. Proses bunkering fuel oil. Bunker adalah menerima bahan bakar dari kapal lain atau dari fasilitas di pelabuhan, ya. Jadi ada beberapa negara, beberapa pelabuhan yang menyediakan fasilitas bunker untuk kapal, ya, dia dari darat. Ya. Tapi kebanyakan bunkernya melalui kapal, ya, disebut namanya bunker barge. Bunker barge, ya. Oke, baik. Sekarang kita mau bunker, ya, kita perhatikan, ya. Ini bisa port side sebelah kiri atau starboard side, ya, bisa kanan kiri, tergantung kapal kita sandarnya di sisi mana. Itu bisa dari kiri dari sebelah kiri di sini atau sebelah kanan, ya. Ini namanya bunker station. Nah, ini bunker station port side, yang ini bunker station starboard side. Oke. Nah, terus kemudian kita sambung selangnya, ya. Short hose connect, ya. Kita sambung selangnya, kemudian kita lakukan transfer. Nah, ini sekarang sudah terjadi transferring marine diesel oil. Nah, ini masuk ke MDO. Nah, ini, ya. Untuk MDO-nya sudah bunker, sudah selesai. Sudah, selangnya dilepas. Ya. Kemudian bunker yang kedua, ya, bunker yang kedua adalah bunker HFO, ya, heavy fuel oil. Nah, ini sama, selangnya sudah terhubung, kemudian dipompa, ya, dari kapal bunkernya masuk. Ah, ini ada filling line, ya. Tergantung di sini nanti akan dibagi kemana, ke tangki mana? Kan ini ada, ya. Halo, bisa diterima? Oke, ini bisa, Pak. Nah, ini bunker nih, ya. Bisa, Pak. Yang tengah kan sudah terisi nih. Sekarang yang sebelah kiri, port side kita isi. Nah, ini proses pengisiannya udah. Proses pengisian, ya. Oke, terisi. Center oke, yang tengah oke, port side oke. Sekarang yang
tangki sebelah kanan. Oke, gini kita buka valve-nya. Oke, bahan bakarnya masuk ke double bottom tank starboard side atau sebelah kanan ya. Oke, berarti bunker sudah selesai, pompanya di stop, selangnya dilepas. Oke, sampai di sini sudah jelas? Ada yang bertanya mengenai proses bunker? Siap, jelas Pak. Ya. Siap, jelas Pak. Ya. Jelas, Pak. Oke, proses bunker. Bunker adalah menerima suplai bahan bakar dari luar kapal kita. Bisa dari bunker batch. Bunker batch itu kapal-kapal bunker ya. Itu bunker batch, barge. Bunker batch itu dari kapal suplai ya, kapal-kapal bunker, maaf, kapal-kapal bunker. Ada lagi yang dari fasilitas pelabuhan ya, dari dermaga itu ada fasilitas untuk bunker. Ada beberapa pelabuhan seperti kalau kita di Gwangyang, di Pohang, di Korea sana, bunkernya kadang dari shore facility, dari fasilitas pelabuhan yang menyediakan. Oke, ini bunker selesai ya. Sekarang setelah bunker, kemudian kita lanjutkan untuk treatment. Treatment itu pengolahan ya. Bahan bakar yang sudah kita terima dari kapal bunker atau dari fasilitas dari pelabuhan, kondisinya masih kotor ya. Jadi ada di bahan bakar itu mungkin ada airnya, ada lumpurnya ya. Ada serabut-serabutnya, kotorannya masih banyak. Makanya perlu kita namanya treatment ya. Kita olah sehingga nanti begitu masuk ke dalam injektor bahan bakar dari pengaput bahan bakar dari main engine, dia sudah bisa memiliki kualitas yang bagus, bisa dikabutkan dengan bagus ya, bisa dikabutkan dengan merata, membentuk auto mixing ya, partikel-partikel yang lembut masuk ke dalam ruang pembakaran sehingga pembakarannya sempurna. Tidak mungkin ada air yang ikut di dalam bahan bakar, ikut dikabutkan, nanti menjadi masalah di dalam mesin. Makanya perlu dinamakan treatment, ya, fuel oil treatment. Oke. Treatment yang pertama adalah kita melakukan transfer, ya, transferring heavy fuel oil from double bottom tank to heavy fuel oil settling tank, ya, kita transfer. Kita ini ada namanya HFO transfer pump, ya, saya lingkari di sini. Nah, ini, ya, bisa nampak ya? HFO transfer pump ini dipakai untuk mentransfer bahan bakar dari double bottom tank ke settling tank. Oke, ini saya start ini. Udah hidup ya? Pompanya hidup. Bahan bakar yang ada di dalam double bottom tank ini akan terisap. Ini terisap ke suction line, kemudian masuk ke ini diisap oleh FO transfer pump, ya, masuk ke settling tank, HFO settling tank, tangki endap. Nah, ini tangki endap, namanya HFO settling tank. Oke, sudah di HFO settling tank juga ada heaternya karena HFO perlu dipanaskan, ya. Oke, baik. Sekarang di settling sudah penuh dengan HFO, kemudian kita lakukan purifikasi. Nah, bahan bakar ini masih kotor, perlu kita hidupkan purifier nih, ya. Purifiernya sudah hidup. Jadi purifier itu alat yang dipakai untuk membersihkan bahan bakar, ya. HFO purifier berarti alat yang dipakai untuk membersihkan HFO dari kotoran-kotoran, baik kotoran cairan maupun kotoran yang padat. Kotoran cair apa? Air, ya. Air, kemudian lumpur bisa bersih atau bisa hilang melalui alat yang dinamakan purifier, ya, purifier. Ini purifier sudah bekerja,
tunggu RPM-nya tinggi, kemudian siap untuk proses purifikasi. Purifikasi itu pemisahan, pembersihan, ya, pemisahan kotoran baik kotoran padat maupun kotoran cair, ya. Oke, ini purifier bekerja, minyak bersihnya menuju HFO service tank, ini atau daily tank atau tangki harian. Ini minyak yang sudah siap dipakai, ya. HFO service tank ini untuk menampung minyak-minyak yang sudah dibersihkan oleh purifier. Oke, dari HFO purifier kita lanjutkan untuk pemakaian. Ya, ini kita buka valve-nya di sini, ya. Terus ini pompa sirkulasi pumpnya kita jalankan. Terus ini ada masuk ke heater pemanas, kemudian masuk ke visco control. Visco itu apa? Visco control itu untuk mengontrol viskositas, kekentalan, ya, kekentalan. Jadi bahan bakar masuk ke dalam mesin itu dalam kondisi cair, tidak boleh kental, ya. Udah, ini ada sirkulasinya, kemudian ada HFO booster pump, ya, ini. Nah, di sini masuk ke booster pump, baru masuk ke high pressure fuel pump, pompa bahan bakar tekanan tinggi, ya. Kalau di kita namanya Bospom, ya, karena mereknya merek Bospom. Nah, ini sampai di sini baru, ya, siap dipakai untuk dikabutkan di main engine, ya. Ini sekilas alur treatment, ya, treatment atau penyiapan bahan bakar dari bunker sampai masuk ke injektor bahan bakar atau fuel injektor dari main engine, ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin terlalu cepat. Yap. Silakan. Izin Pak, izin bertanya. Ya. Yap, izin Pak. Nama saya Wahyu Trianto. Saya dari kelas PK 3D. Saya izin bertanya Pak. Ya. Kenapa suhu di masing-masing tangki yang berawal dari storage tank ataupun double bottom tank Pak, kan dari awal itu suhunya kecil Pak. Ya, ya. Rendah dan semakin naik suhunya semakin tinggi itu. Ya. Kenapa Pak? Alasannya Pak. Dan izin Pak, Ya. untuk bahan bakar HFO kan itu cepat kental ya Pak jika terlalu lama didiamkan. Itu pada saat pentransferannya Pak di pipa di perjalanan, apakah ada nanti bahan bakar yang kental di jalan gitu Pak, akan membuat mampet pipa itu Pak? Oke ya, ini semuanya clear ya, bisa dengar pertanyaan dari Taruna Wahyu Trianto ya. Bisa, Pak. Oke, pertanyaan pertama adalah kenapa dibuat suhunya berbeda-beda masing-masing tangki? Kalau kita lihat di sini dari double bottom tank ini kan suhunya antara 20 sampai 50 ya. Ini suhunya 20 sampai 50. Ya kan? Terus kemudian di settling tank ini berapa? 60 sampai 80 ya. Kemudian di service tank kenapa suhunya naik lagi menjadi 95 sampai 98. Nah, terus kenapa masuk ke mesin kurang lebih 100 derajat di sini? Ini 100 derajat Celcius. Oke, baik. Alasan bahan bakar ini dipanaskan dengan suhu yang berbeda. Yang pertama untuk double bottom tank atau storage tank. Kenapa suhunya 20 sampai 50 ya, 25 50. Kenapa? Karena ini dipakai untuk memudahkan transfer, ya. Jadi kalau suhunya rendah, dia kekentalannya tinggi, ya, pekat, ditransfer berat. Makanya dia perlu dipanaskan. Dipanaskan di sini hanya untuk proses mempermudah transferring, ya.
Kalau dia encer dipindahkan gampang dengan pompa ya. Itu yang di double bottom tank antara 20 sampai 50 derajat Celcius, dia untuk memudahkan waktu pemindahan ya. Terus kemudian yang di settling tank, kenapa suhunya dinaikkan menjadi antara 60-80 derajat? Apabila bahan bakar itu dipanaskan, maka nanti akan terjadi the difference of specific gravity. Akan ada perbedaan ini, Taruna Wahyu. Jadi bahan bakar itu ya, bahan bakar itu kalau suhunya dipanaskan, nanti dia akan mudah terpisah antara bahan bakar, kemudian kotoran cair, ada airnya dan ada lumpurnya. Itu akan mudah terpisah. Nah, kemudian di settling tank ini kenapa dibikin 60 sampai 80? Nah, nanti akan ada pemisahan juga di situ. Jadi bahan bakar itu kalau dibiarkan dalam tangki, dia akan partikel yang spesifik gravity-nya berat akan mengendap, men. Ya, akan mengendap. Berarti yang mengendap paling bawah itu apa? Lumpur. Ya. Iya enggak? Lumpur paling bawah, terus di atas itu ada air, baru minyaknya paling atas. Makanya sering disebut namanya kita perlu drain. Nanti di mana di settling tank kita perlu draining, dicerat ya. Di paling bawah tangki itu ada drain valve. Jadi begitu dibuka nanti yang keluar ada lumpur. Nanti 4 jam sekali, men. Kalau kita kena jaga rutin 4 jam sekali kita melakukan drain, penceratan dari lumpur dan air. Begitu dibuka valve ceratnya itu, nanti yang keluar pertama lumpur, kemudian air. Begitu minyak yang keluar ditutup. Ini berarti sudah mulai terjadinya pembersihan dari bahan bakar ya di settling tank. Settling tank itu tangki endap. Jadi dipanaskan tujuannya agar mudah terpisah. Nanti lumpurnya paling bawah, terus atasnya lumpur itu air, atasnya lagi baru minyak. Ya, jadi kalau dicerat nanti yang terbuang adalah lumpur dan airnya. Ya, itu. Selain daripada itu, settling tank ini dengan tujuan kenapa dipanaskan? Karena nanti memudahkan pada saat proses purifikasi. Karena di purifier juga dibutuhkan suhu panas, ya. Suhu panas nanti begitu masuk ke dalam purifier ya, ditambah lagi ada heater ya, yang tadinya suhunya kurang lebih 80 derajat di settling tank, di heater dari purifier itu ditingkatkan lagi suhunya menjadi 95 sampai 98 derajat Celcius, baru masuk ke purifier untuk diproses purifikasi dengan centrifugal force, gaya sentrifugal ya. Jadi kalau di settling tank tadi dengan gravitasi, men. Ya, Wahyu, untuk pembersihannya dengan gaya gravitasi. Yang berat jenisnya tinggi berarti dia di paling bawah, lumpur paling bawah gitu. Tetapi kalau purifier dia menggunakan centrifugal force ya, gaya sentrifugal. Kalau di settling dia menggunakan gravitasi ya. Oke, saya lanjutkan di service. Di service tank kok suhunya ada 95 sampai 98 derajat Celcius di service tank. Lebih tinggi daripada di settling karena apa? Di service tank ini sudah bahan bakar sudah dalam kondisi bersih, suhunya harus tinggi dijaga karena apa? Nanti siap dipakai di main engine. Jadi di main engine nanti dibutuhkan suhu yang tinggi, tujuannya apa? Agar low viscosity, kekentalannya rendah. Kalau bahan bakar kekentalannya rendah, maka dikabutkan mudah, ya, mudah dikabutkan. Tujuannya apa? Di dalam ruang bakar dari mesin itu kalau encer, suhunya tinggi, begitu dikabutkan akan membentuk auto-missing, partikel-partikel atom yang lembut sehingga akan terbakar sempurna di dalam main engine. Ya, ini suhunya dibikin dari mana tadi
double bottom tank 20 sampai 50, kemudian di settling tank 60 sampai 80, kemudian di purifier naik menjadi 95, terus kemudian di tangki harian menjadi 95 sampai 98, kemudian mau masuk ke mesin suhunya dinaikkan lagi menjadi 100 sampai 115 derajat Celcius. Ini ada perbedaan-perbedaan suhu dengan tujuan-tujuan tertentu ya. Dari untuk mempermudah proses pemindahan atau transferring, terus proses pemisahan waktu di settling tank dan purification atau purifier, terus di service tank kenapa suhunya ditinggikan 95 sampai 98 derajat karena sudah siap mau dipakai untuk mesin-mesin baik mesin diesel atau diesel generator atau main engine atau boiler, ini dia sudah ready dipakai untuk bahan bakar yang di service tank. Terus tadi pertanyaan yang kedua, bagaimana kemungkinan beku di pipa gitu ya, Pak Taruna Wahyu ya? Betul, Pak. Nah, jadi kenapa kemungkinan bekunya ini tidak ada karena apa? Karena ini bahan bakar yang berada di dalam pipa itu, ya pipa itu nanti akan dibalut dengan namanya steam tracing, ya steam tracing, steam ledging, ya jadi pipa bahan bakar itu nanti akan ditempelkan dengan pipa steam yang kecil. Ada pipa steam yang kecil ya seukuran jari, nanti ditempelkan ke pipa-pipa bahan bakar jenis HFO. Jadi kondisi dia di dalam pipanya bahan bakarnya berhenti, dia tidak akan menjadi beku karena dipasang namanya steam tracing, steam ledging. Jadi dibungkus dengan ditempelkan dengan pipa bahan bakar itu ditempeli dengan pipa steam ya ukurannya 1 jari gitu ya, nempel di pipa bahan bakar. Kemudian di ledging ditutup dengan glass wool. Glass wool itu semacam kayak spon itu, tapi dia tidak mudah terbakar, tidak bisa terbakar ya, tidak mudah terbakar dan ini dia bisa menahan suhu. Jadi suhu di steam itu hanya memanasi pipa bahan bakar, tidak keluar dari lokasi situ. Jadi kondisi kamar mesin juga tidak terlalu panas, hanya dipakai untuk memanaskan bahan bakar yang ada di dalam pipa tersebut. Oke ya, terjawab ya Taruna Wahyu ya. Jadi pertanyaannya tadi yang pertama adalah kenapa dibikin suhunya berbeda-beda. Terus yang kedua kenapa untuk untuk pipa-pipanya bahan bakar itu mengatasi dari risiko beku atau buntu karena minyaknya mengental, sudah dipasang ada namanya steam tracing dan steam ledging. Steam tracing itu pipa uap yang ditempelkan ke dalam pipa bahan bakar, kemudian dibalut dengan glass wool dan asbes ya, dibungkus dengan asbes gitu, di dalamnya ada glass wool. Oke, baik, bisa dipahami? Ini Ya, bisa, Pak. Ini adalah sistem bahan bakar di kapal, fuel oil system ya. Ini pada umumnya secara garis besar ada bagian-bagian. Jadi kalau ada pertanyaan, tolong jelaskan sistem bahan bakar di kapal. Gambarnya tidak harus seperti ini, tapi setidaknya ada double bottomnya atau storage tank, kemudian ada settling tank, kemudian ada purifier, dari purifier masuk ke service tank baru dipakai ke mesin. Ini tahapan-tahapan untuk bahan bakarnya seperti itu. Ya. Untuk treatment, fuel oil treatment, ya itu seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Ya, ada Pak. Ya, silakan. Mohon izin Pak. Saya Muhammad Dika Pilanda, berasal dari kelas PKD. Mohon izin bertanya Pak. Ya. Apa fungsinya tangki PO chamber Pak? Apa hanya untuk sirkulasi minyak aja Pak? Oh, tangki. Ini FO
FO chamber ya, gini. Ya, Pak. Oke, jadi FO chamber ini kan Taruna siapa tadi? Siap, Taruna Muhammad Dika Pilanda, Pak. Muhammad Eka. Oke, Taruna ya. Oke, jadi gini. Kenapa kok ada fuel oil chamber? Nah, jadi gini. Kalau tidak ada fuel oil chamber, ini nanti jarak dari main engine ke service tank kan terlalu jauh. Ya, terlalu jauh. Makanya dipasang FO chamber. FO chamber itu seperti tangki, ya. Jadi apabila nanti pemakaian dari main engine itu banyak, ya, pemakaian bahan bakar dari main engine itu banyak, dia tidak kehabisan. Di dalam pipanya itu tidak kehabisan. Kalau tidak dipasang FO chamber, hanya pipa bahan bakar, stoknya tidak ada gitu. Bisa dimengerti? Jadi chamber itu kayak apa ya? Tambungan gitu ya, tambungan. Jadi kalau tidak ada FO chamber nanti begitu pemakaian bahan bakarnya banyak, ya pemakaian bahan bakar banyak, hanya tersedia di pipa-pipa, dimungkinkan dia akan tekor gitu, akan kurang gitu ya. Bisa dimengerti? Makanya pasang FO chamber ya gitu. Oke, silakan yang lain. Ini tentunya di sebelum pompa-pompa, sebelum transfer pump, sebelum circulation pump, sebelum FO booster pump, ini sebelumnya ada filternya ya, filter bahan bakar. Pasti ada filter bahan bakar. Sebelum HFO purifier pump, sebelumnya itu pasti ada filternya ya, filter or strainer ya, itu jadi untuk menyaring bahan bakar ya, pasti ada ya gitu. Jadi saya ulangi, saya tegaskan, kenapa bahan bakar perlu ditreatment? Ditreatment itu bagaimana? Dibersihkan ya. Kenapa bahan bakar perlu dibersihkan? Kenapa bahan bakar perlu dipanaskan? Nah, dibersihkan jelas kalau kita ketahui injektor ya, kalau kita lihat, saya kembali ke sini ke sebentar, saya akan menuju ke injektor ya. Anda bayangkan kalau injektornya di mana? Fuel injektor, injektor tester di mana? Ada? Terbaca? Injektor tester. Di slide nampak, men? Injektor tester ada? Injektor tester. Ini ya. Oke. Kita perhatikan di sini. Taruna Wahyu. Siapa? Kita singkat cerita kan hanya pengen bahan bakar yang kita kabutkan di sini, ya, bahan bakar yang kita kabutkan di sini bisa terkabut dengan sempurna, ya kan? Jadi jangan sampai bahan bakar sampai di sini yang kita kabutkan di sini, berarti tidak ada water. Tidak boleh ada air, oke? Setuju? Taruna? Oke. Setuju, Pak. Kenapa perlu ditreatment? Yang pertama, tidak boleh ada air masuk dalam injektor. Ya, pertama itu. Kemudian yang kedua, tidak ada selat. Selat itu lumpur. Ya, tidak boleh. Ya. Jadi bahan bakar yang dikabutkan oleh injektor di sini, endingnya kan di sini, di injektor ini, pengabut bahan bakar. Tidak boleh ada air dan tidak boleh ada selat atau kotoran padat. Selat itu lumpur, kotoran padat. Ya, kalau air sampai masuk ke injektor, Anda lihat, ya, sifat dari minyak dengan air berbeda.
Kalau Anda punya gelas yang panas atau piring yang panas, kamu siram dengan air, pecah. Betul? Iya. Ya, betul Pak. Nah, tapi kalau kamu siram dengan minyak, dia tidak pecah. Ya. Sama dengan injektor. Injektor itu kan separuhnya injektor ini kan berada di dalam ruang pembakaran di sini, ya. Suhunya kan bisa 350 derajat, ya Kak? Kalau dalam suhu 300 derajat, 350 derajat sampai 600 derajat, tiba-tiba ada air masuk, apa yang terjadi? Crack dia, retak. Ya. Bisa dimengerti? Halo? Siap, Pak. Kenapa begitu, Pak? Oke, jadi kalau namanya di nozzle itu yang ujungnya nozzle tipnya di nozzle-nya injektor itu kalau dia kemasukan air, dia akan pecah. Kalau sudah pecah, lubangnya akan melebar. Bahan bakar ngocor, tidak bisa terkabut sempurna. Jelas? Berarti air perlu dibuang dari bahan bakar. Resikonya jelas ya. Kalau sampai ada air yang masuk ke dalam injektor bahan bakar, maka injektornya akan crack, akan pecah. Sehingga fungsi dari injektor yang fungsinya untuk mengabutkan, dia tidak berfungsi lagi. Ya, itu alasannya kenapa perlu ditreatment bahan bakar. Kemudian selat itu lumpur, sifatnya kotoran padat. Nozzle itu ada lubang kecil. Untuk pengabutan itu lubangnya kecil sekali. Kadang jarum aja harusnya ukuran yang kecil. Kalau sampai lumpur atau gram-gram kotoran dari waktu bunker itu sampai masuk ke injektor, maka akan menyumbat. Oke? Kalau menyumbat bagaimana? Bahan bakar tidak bisa terkabut. Ya, kenapa? Alasannya kita melakukan treatment yaitu untuk menghilangkan kotoran cair yaitu air dan kotoran padat atau selat, ditambah lagi untuk apa? Viscosity. Dipanaskan. Kalau dia pakai HFO, suhunya masuk ke dalam injektor ini 115 derajat. Tujuannya apa? Kalau dia panas, maka dia encer. Ya kan? Low viscosity, kekentalannya rendah sekali. Nah, sehingga bahan bakar itu akan mudah terkabut. Ya, mengabut dengan sempurna. Jadi di sini ada namanya automation. Dia membentuk partikel-partikel yang lembut. Masuk ke dalam ruang pembakaran dari main engine dalam partikel yang lembut sehingga apa? Mudah terbakar. Oke? Bisa diterima? Siap, bisa Pak. Oke. Bisa Pak. Silakan. Kalau ada pertanyaan yang lain? Ini masih sekitar fuel oil system ya. Tadi saya untuk saya jelaskan juga untuk apa tadi? Sekilas tadi ya. Mungkin bisa untuk catatan tadi. Taruna. Ya, Pak. Ini boleh dicatat tadi. Mana untuk injektor tester tadi injektor. Di nomor 3, Pak. Ini ya. Perhatikan. Nah, ini ya, bisa dilihat di sini. Anda sering mendengar ada istilah injektor test, injektor tester, ya, dicatat. Ya, ini tambahan saja. Tujuan dari pengetesan injektor atau pengabutan bahan bakar adalah satu. Oke, dicatat ya. Satu, opening pressure. Tekanan berapa dia akan ngabut itu akan bisa di setting, bisa di setel ya, akan di setel ya. Ini kan ada bagian atasnya ini ya, ada adjusting nut ini, ada baut untuk mengukur tekanan itu ya. Kapan dia ngabut? Pada tekanan berapa? Mungkin 120, mungkin 150, 170 tergantung dari tipe-tipe mesinnya ya. Jadi kenapa sering kita mendengar tes injektor, Pak? Chief, saya
sudah selesai melakukan tes injektor. Nah, apa yang dites? Ada 4 item. Halo Taruna Doni? Siapa? Nah, jadi kalau nanti di kapal, Anda ditanya, bukan ditanya, Anda bisa menjelaskan ke oiler kamu, ya. Siap. Oiler, tolong lakukan pengetesan injektor. Apa yang dites? Pertama, opening pressure. Tekanan berapa dia akan mengabut, ya? Ada yang 100 bar, ada yang 150, ya. Kita setting aja, kita setting. Ini. Kan ada springnya. Jadi kalau dia bautnya di sini, baut yang merah itu, kalau diputar kanan, nanti semakin tinggi tekanan pengabutannya. Kalau diputar kiri, ya dikurangi, nanti semakin rendah. Itu ya. Tinggal kamu lihat di manual book berapa tekanan pengabutannya, itu yang pertama ya. Jelas? Yang dites adalah Jelas, Pak. tekanan pengabut. Berapa tekanan mengabutnya? Oh, pengen 200 bar. Ini baru 150 mungkin. Nah, diputar aja, putar kanan. Baut yang merah itu diputar kanan, nanti semakin tinggi dia. Oh, sampai 200 bar dia baru ngabut. 230 diputar lagi kanan, naik lagi gitu ya. Itu yang pertama. Tujuan pengetesan injektor yang pertama adalah opening pressure. Tekanan berapa dia akan ngabut? Ya, itu yang di setting. Kemudian yang kedua, atomization. Atomization itu maksudnya apa? Apakah bahan bakar yang dikabutkan oleh injektor kamu itu membentuk atom tidak? Membentuk partikel-partikel lembut tidak? Ya. Biasanya ini ya, Taruna, biasanya kita menggunakan kertas, ya. Ditekan begitu, injektornya ditekan, injektor testernya ditekan, nanti kan bahan bakar ngabut. Kalau dengan kertas kan nanti akan nampak itu. Kalau semuanya basah merata, ya. Kalau semuanya basah merata, oh berarti pengabutannya sempurna, lembut, ya. Tapi begitu kamu tekan, jerat apa? Seperti air keran gitu. Wah, itu namanya bukan pengabut, ya. Namanya bukan injektor. Berarti yang nomor 2 harus membentuk partikel-partikel yang lembut. Semakin lembut, semakin bagus, semakin sempurna. Ya, oke. Terus yang ketiga, ya, cek after dripping. Yang ketiga, untuk mengetahui leakage atau kebocoran. Ya, jadi kamu perhatikan waktu ngetes injektor, apabila kamu tekan, sebelum ngabut kok dia sudah netes, sudah ada netes gitu, ya, berarti dia namanya leakage, bocor, ya, bocor. Sebelum ngabut kok sudah ada netes, itu tidak boleh, Tar. Bisa dimengerti? Halo? Bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. Jadi kamu tekan itu, injektornya kamu tekan, injektor testernya kamu tekan, kok sebelum ngabut dia sudah netes, itu tidak boleh. Kemudian setelah ngabut, dia netes, itu namanya after dripping. Ya. Setelah ngabut kok netes, nggak boleh juga. Ya. Nanti akan menimbulkan bopeng-bopeng di atasnya piston. Karena ada kebocoran dari injektor. Sebelum ngabut dia netes, nggak boleh. Setelah ngabut dia netes juga nggak boleh. Itu yang poin 3. Ya. Terus yang poin 4, distribution. Distribution itu tadi yang hampir nomor 2. Kalau nomor 2 itu ditekan, lembut, itu namanya automizing. Kalau distribution itu merata, ya, merata. Jadi tidak hanya satu titik dia ngabutkannya, tapi lembut, merata gitu ya. Nah, sehingga dengan pengetesan dilakukan memperhatikan 4 item ini, diharapkan bahan bakar bisa sempurna masuk ke dalam ruang pembakaran, ya. Oke, bisa diterima? Kalau tidak ada pertanyaan, kita
sudahi ini, kemudian nanti kita ada istirahat sebentar ya, ada istirahat 15 menit, nanti masuk lagi ya. Oke? Terima, Pak. Berapa Siap, menit? Pak. Berapa menit istirahat? 20 menit ya. Siap. 1 jam pun bisa, Pak. Siap, Pak. Nanti kontak-kontakan, kita masuk lagi nanti ya. Temennya suruh join ya, temennya suruh join ya. Oke? Saya kira cukup Siap, untuk Siap, Pak. bahan bakar, sudah clear. Nanti di sesi berikutnya kita juga menerima pertanyaan ya. Jadi kalau Anda setelah sesi ini selesai, kemudian nanti ada yang kurang jelas sebelum masuk ke pembahasan kedua, nanti saya sampaikan loop oil system ya. Nanti silakan bertanya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya stop.